Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru yang sempat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat izin dan ridhonya sehingga kita dipertemukan dalam kegiatan kita yang rutin dilaksanakan dengan keadaan sehat dan bahagia selalu. Bagaimana Bapak Ibu? Masih bahagia? Iya. Alhamdulillah. Bahagia sepanjang masa. Iya. Ya, salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad, Nabi junjungan kita yang senantiasa memberikan jalan yang terang menuju ke jalan yang lebih baik. Apalagi kita sebagai guru dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari adalah tugas yang mulia. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan kelompok belajar kita pada hari ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan TKD PGOK, di mana kegiatan TKD PGOK ini adalah kegiatan dari Kementerian Ristek Dikti yang kemudian dilaksanakan terkhususnya oleh guru olahraga. Kegiatan ini sebentar akan dilanjutkan oleh Bapak Mubul Kadir yang akan menjelaskan materinya. Sebelum kita masuk ke dalam materi inti, marilah kita membuka bersama-sama kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillah. Baiklah, selanjutnya saya memberikan waktu dan tempat. Saya persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan arahan-arahan bagi kita. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan kami pula yang saya hormati teman-teman semua. Syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dapat bertemu dengan kegiatan kelompok belajar sekolah. Sebenarnya dulunya ini komunitas belajar, tetapi karena sudah diganti katanya kelompok belajar sekolah, tetapi nama kelompok kita tetap Pandang Wangi. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sangat bersyukur karena dengan melalui kegiatan kelompok belajar sekolah yang dilakukan oleh guru PJOK kita di sini, makanya kita berkumpul bersama di tempat yang sangat sederhana ini guna melaksanakan kegiatan yang akan dibawakan oleh guru kita PJOK Pak Mufimul Kadir. Baiklah Bapak dan Ibu, saya sangat berterima kasih kepada Pak Imul karena kita mengantar ke kelompok belajar sekolah ini yang sebenarnya hal baru namanya, tetapi komunitas sering kita lakukan. Alhamdulillah. Baiklah, mudah-mudahan dengan melalui kegiatan ini Bapak dan Ibu guru termasuk saya sendiri, marilah kita bersama-sama memecahkan masalah bagaimana peningkatan mutu pendidikan di tempat ini, di sekolah kita SD 24 Pandang-Pandang. Tidak perlu panjang lebar mungkin, saya akan beri kesempatan kepada guru PJOK untuk mempresentasikan kegiatan ini. Mungkin cukup sampai di sini dulu arahan dari kami. Mudah-mudahan kita semua dapat
berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi kesempatan dibuka pemikiran kita apa yang sebenarnya yang diharapkan oleh pemerintah kita. Baiklah, mungkin saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah sedikit arahan-arahan dari Ibu Kepala Sekolah kita. Terima kasih banyak, Bu. Selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada Pak Ibnu Hari untuk mempresentasikan materi kepada Bapak. Dipersilakan. Izin buat saya duduk saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 24 Pangkalan, dan yang saya hormati rekan guru serta staf tenaga pendidik. Marilah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di pagi hari ini guna melaksanakan kelompok belajar sekolah. Bu, Pak, izin dulu sebelum saya memaparkan program yang saya akan laksanakan di sekolah ini, izinkan saya dulu untuk bercerita apa yang saya dapat di PKG dan apa yang saya sudah lalui di PKG PJOK ini. Mungkin Bapak dan Ibu guru bertanya-tanya kenapa Pak Imul selalu Zoom, kenapa Pak Imul akhir-akhir ini selalu minta izin untuk mengikuti PKG PJOK ini. Jadi PKG PJOK ini, Bu, dilaksanakan oleh BPGP yang biasa kita sebut Balai Besar Guru Penggerak. Nah, PKG PJOK ini berlangsung selama 3 bulan. Dimulai dari September, Oktober hingga November. Insya Allah akan berakhir di akhir November bulan ini. Kalau tidak salah tanggal 29, Bu, akan berakhir. Terus proses pembelajaran kami itu daring dan luring. Nah, luring itu sudah dilaksanakan kemarin selama seminggu, dilaksanakan di SMP 2 Bisapu dan SMP 3 Bisapu tatap mukanya. Di PKG PJOK ini, Bu, saya khususnya guru PJOK sangat-sangat beruntung mendapatkan PKG PJOK ini karena ternyata banyak paradigma baru, proses pembelajaran mengajar yang baru yang ternyata selama ini kita tidak telusuri. Nah, banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan di PKG PJOK ini, Bu, seperti prinsip-prinsip mengajar, gaya mengajar, terus model belajar, model mengajar yang tentunya sangat-sangat berpihak ke peserta didik. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sekarang itu kita ditekankan untuk membuat pembelajaran yang sangat-sangat berpihak ke peserta didik, dan kita juga diharapkan untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Jadi, Bu, artinya di sini yang bermakna, percuma kita jelaskan ke murid A sampai Z tapi ujung-ujungnya tidak mengerti. Jadi biar sedikit materi yang penting ada yang tinggal di peserta didik. Nah, itu yang disebutkan bermakna, pembelajaran yang bermakna. Terus, Ibu, di PKG PJOK ini ternyata selama ini saya khususnya guru PJOK sejak menjadi guru di tahun 2021 ternyata memakai sistem gaya belajar yang lama, yaitu gaya komando. Jadi gaya komando itu, Bu, seperti gaya Belanda katanya. Pokoknya Pak Ibu bilang A harus A, Pak Ibu bilang B harus B, tidak memberikan kesempatan ke peserta didik. Nah, itu sedikit, Bu. Jadi
Di PKG PJOK ini Bu, kami disiapkan wadah, yaitu namanya LMS yang tersedia di PMM. LMS itu tempat di mana kami belajar dan tempat di mana kami mengumpulkan bukti nyata atau misalnya bilang tugas. Nah, salah satu tugas yang diperintahkan untuk kami itu ini, rencana tindak lanjut. Nah, ini salah satu produk aksi nyata untuk kami. Ya, saya tampilkan foto saya supaya ya. Jadi Bu, di sini program rencana tindak lanjut ini sebenarnya sebelum ini ada namanya rancangan untuk program di sekolah masing-masing. Tetapi perintahnya ini saja yang dikumpul di LMS sebagai bukti nyata bahwa saya sudah melakukan program tersebut. Nah, dan ini program dipresentasikan di kelompok belajar sekolah. Jadi ini Bu, program akan jadi kalau kita menyepakati bersama. Jadi bukan hanya saya yang mau, tapi kalau semua setuju, berarti program ini akan jalan. Ya, izin Bu, saya presentasikan program saya. Nah, saya jelaskan di sini rencana tindak lanjut yaitu pembelajaran berbasis proyek dengan Sport Education Model atau disingkat SEM dalam permainan bola voli mini. Slide pertama itu latar belakang. Jadi di sini permainan voli mini itu sebuah modifikasi dari permainan bola voli standar yang dirancang untuk anak-anak, terutama siswa sekolah dasar. Permainan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan pelaksanaan olahraga bola voli bagi anak-anak berusia 9 hingga 13 tahun. Jadi dalam bola voli mini ini peraturan dan ukuran lapangan disesuaikan agar lebih sesuai dengan kemampuan fisik dan keterampilan dasar anak-anak. Sport Education Model. Nah, ini adalah model belajar. Sport Education Model dalam PJOK itu merupakan pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang holistik dan menyeluruh kepada siswa. Model ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam berbagai peran yang ada dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga, sehingga mereka tidak hanya menjadi pemain. Di sini siswa tidak hanya menjadi pemain, tapi siswa juga menjadi pelatih, wasit, panitia, supporter, bahkan jurnalis atau tim dokumentasi. Ya, itu bisa ikan kombel, disuruh karena menghalangi. Ya, saya lanjut Bu. Jadi di sini kita siswa diharapkan berperan aktif semua, jadi tidak ada siswa yang menunggu. Ada siswa jadi manajer, pelatih, wasit, panitia, supporter, dan bahkan jurnalis. Lanjut di slide kedua itu tujuan program ini Bu. Jadi tujuan program ini ada 3. Yang pertama itu understanding, meningkatkan pemahaman siswa tentang teknik dasar voli mini. Yang kedua meningkatkan pemahaman siswa tentang aturan dalam permainan voli. Nah, yang ketiga ini yang paling penting Bu, melatih literasi dan numerasi peserta didik. Otomatis di sini Bu, yang menjadi wasit itu menghitung. Nah, itu bisa kita kaitkan dengan matematika. Yang jadi manajer bisa membuat program latihan. Nah, di sini meningkatkan literasi. Yang kedua, teamwork, mengembangkan kemampuan kerjasama tim dan komunikasi di antar siswa. Yang ketiga, practical experience, yaitu memberikan pengalaman praktis dalam merencanakan dan melaksanakan sebuah pertandingan voli mini. Slide ketiga, capaian yang diharapkan. Jadi di program ini Bu, yang kita harapkan itu yang pertama peserta didik memahami aturan dasar permainan voli mini. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan teknik dasar seperti servis, passing, dan smash dengan baik. Yang ketiga, peserta didik bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama selama pertandingan. Dan yang keempat, yang paling penting itu meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik.
Lanjut di slide keempat itu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini struktur programnya yang pertama fase persiapan, yang kedua fase implementasi, yang ketiga fase evaluasi dan refleksi. Mitra dalam komunitas belajar. Mitra dalam komunitas belajar antara lain peserta didik kelas 4, 5, dan 6 sebagai pemain dan panitia pelaksana kegiatan. Guru PJOK sebagai fasilitator dan pengawas, kepala sekolah dan rekan sejawat sebagai pengawas dan pendukung acara. Lanjut di slide kelima. Nah, di sini yang mau saya jelaskan Bu, pemetaan aset. Jadi di dalam konteks PJOK itu aset merujuk pada berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran dan pengembangan siswa. Aset ini tidak hanya terbatas pada fasilitas fisik, tetapi juga mencakup berbagai elemen yang berkontribusi terhadap pengalaman belajar yang lebih baik bagi peserta didik. Jadi aset ini Bu, aset yang tersedia di sekolah kita. Jadi ada ada 6 aset. Yang pertama aset manusia. Aset manusia itu guru dan peserta didik dan rekan sejawat semua tenaga pendidik. Itu adalah aset manusia. Yang kedua aset fisik, lapangan bola voli kita sudah ada, bola voli dan perlengkapan wasit juga sudah ada. Aset agama dan budaya, kebiasaan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, toleransi antar umat beragama. Yang keempat aset lingkungan, kenyamanan belajar murid, udara bersih dan suasana kondusif. Saya kira di sekolah kita sudah terpenuhi. Terus aset finansial, sumber keuangan diambil dari dana BOS untuk pengadaan hadiah dan reward. Kebetulan kita sudah menyusun RKAS 2025. Ya, kita sesuaikan saja nanti kondisikan. Yang terakhir aset sosial, dukungan dari orang tua dan masyarakat sekitar. Lanjut. Waktu pelaksanaan dan rencana evaluasi. Waktu pelaksanaannya Ibu akan dilaksanakan di bulan 12 tahun 2024 setelah sumatif akhir semester 1, berlangsung selama 6 sesi atau 1 minggu dengan masing-masing sesi berdurasi 60 menit. Rencana evaluasi, observasi langsung selama latihan dan pertandingan, penilaian keterampilan individu dan kelompok berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, dan umpan balik dari siswa mengenai pengalaman mereka selama program. Nah, kemungkinan tantangan, jadi kita tidak pernah luput dari tantangan ketika kita membuat suatu program Bu. Jadi ada 4 tantangan yang biasanya tidak terduga. Yang pertama itu keterlibatan siswa yang kurang aktif. Yang kedua, perbedaan tingkat keterampilan atau kemampuan antara peserta didik yang dapat mempengaruhi dinamika tim. Yang ketiga, variasi keterampilan dan minat peserta. Keempat, kesulitan dalam mengatur waktu latihan yang sesuai bagi semua peserta. Nah, saya juga mempersiapkan solusinya Bu. Yang pertama, membuat kontrak belajar yang disepakati bersama agar peserta didik mematuhi aturan. Yang kedua, menyemangati dan menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik tanpa membeda-bedakan. Nah, di sini peran Ibu Bapak Guru ketika misalnya program ini jadi, ketika peserta didik sementara bermain, paganti Bu, dipaganti. Ya, supaya karena anak-anak SD itu suka dipaganti supaya mereka lebih bersemangat. Dan ini Bu, bahasanya turnamen kita buat. Jadi semua itu terlibat. Yang keempat itu manajemen waktu semaksimal mungkin, membuat program latihan yang akurat dan efektif. Alhamdulillah sudah. Selainnya terakhir tadi. Jadi itulah program yang saya tawarkan untuk SD Negeri 24 Tanah Pandang Bu. Jadi saya ulangi lagi, program ini jika kita sepakati bersama pasti akan jadi. Tetapi kalau misalnya tidak disepakati, ada beberapa orang yang tidak menyepakati, kita sampaikan alasannya kenapa dan kita komunikasikan lagi. Dan semua ini tergantung dari kepala sekolah.
Kabeh sedikit terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi Pak Imul ada yang dibahas tentang sosial. Iya, dan saya dengar tadi bahwasanya akan dilibatkan orang tua siswa. Pertanyaannya, dengan cara atau jalan bagaimana kita bisa dapat tempuh muncul kerjasama dengan orang tua siswa? Karena saya perhatikan di sini agak-agak tidak berjalan normal sebenarnya ini yang selama ini, tetapi mudah-mudahan dengan caranya Pak Imul, karena kebetulan dia guru PJOK, bagaimana jalan keluarnya supaya ada kerjasama antara guru orang tua siswa. Iya, antara guru dengan orang tua siswa. Apa kira-kira yang harus kita capai? Tujuan apa kira-kira yang harus kita capai di sekolah kita ini? Karena kebetulan menyangkut juga kebetulan ada kaitannya ini sosial dengan kewirausahaan. Ada kaitan, saling terkait. Jadi dengan cara bagaimana kira-kira mari kita sama-sama mencari solusi supaya berjalan lancar juga kerjasama antara guru dengan orang tua siswa. Itu saja dulu Pak. Terima kasih banyak. Ya. Jadi saya rasa mungkin sebentar bisa dijawab oleh Pak Ibnu tentang pertanyaan dari masukan dari Ibu Kepsek. Yang pertama, mungkin sedikit tambahan atau masukan juga dari saya, bahwasanya kegiatan ini kan akan dilaksanakan setelah kegiatan semester atau ulangan semester di semester 2 di bulan Desember. Begitu Pak Ibnu? Nah, saran dari saya, apakah sebaiknya kegiatan ini dirangkaikan dengan kegiatan porseni. Nah, ya setelah kegiatan, jika kegiatan porseni dilaksanakan, ini bisa dirangkaikan dengan kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh Pak Imul. Nah, kalau saya sendiri, menurut saya kegiatan ini sangat bagus dan saya sangat setuju karena memiliki tujuan yang baik, di mana programnya Pak Imul itu sudah student center atau berpihak kepada peserta didik, di mana memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah apa tadi tujuannya? Tujuannya yang pertama adalah understanding, teamwork, dan practical experience. Nah, di mana ketiga kegiatan ini atau tujuan ini sangat berkorelasi dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Jadi saya kira program ini bisa berjalan dengan baik jika dilaksanakan secara teamwork juga. Kita sebagai bapak dan ibu guru di sekolah membutuhkan kerjasama yang baik. Maka dari itu mungkin sebaiknya jika dilaksanakan di bulan Desember dan dirangkaikan dengan kegiatan porseni, ini bisa kita nanti buatkan kepanitiaan seperti itu. Jadi saya kira itu masukan saya. Terima kasih. Terima kasih atas masukan dan pertanyaannya dari Ibu Kepala Sekolah dan Pak Fadil. Jadi untuk pertanyaan tadi Ibu Kepala Sekolah, bagaimana cara kita untuk bisa bahasa kasarnya itu minta izin ke orang tua siswa. Jadi di sini aset sosial Bu, ketika siswa ini adalah kegiatan kokurikuler, ya kokurikuler di luar mata pelajaran yang biasa kita laksanakan setiap hari. Iya, di luar jam. Nah di sini kemarin saya juga sempat berpikir Bu tentang waktu pelaksanaannya. Saya kira ini pelaksananya saya mau di tahun 2025 setelah semester 2. Cuma saya lupa ganti di sini. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena kita juga terkendala dengan anggaran. Jadi ketika anggaran 2025 sudah cair, mungkin kita bisa
kecilkan di situ di antara 2025 karena ini tidak memerlukan biaya banyak. Kita hanya pengadaan semacam piala atau reward untuk anak-anak supaya anak-anak juga bisa tambah semangat, dan kita bisa mengiming-imingi anak-anak bahwa ketika kalian mendapat sertifikat ini kalian dapat nilai bagus di PJOK. Nah itu salah satunya juga, Bu. Jadi saya minta sarannya teman-teman, apakah bagus dilaksanakan di semester 2? Setelah semester 2? Boleh. Iya. Barangkali masukan sedikit ini, kalau seumpama kita terlalu cepat melaksanakan, iya, tadi saya dengar Pak Ketua Kumpel bahwasanya boleh dilaksanakan di bulan Desember, tapi dengan secara pemikiran terlalu banyak barangkali terkhusus itu dana. Jadi contoh barangkali kalau kita laksanakan di tahun 2025, nanti kita bersama-sama sepakat menentukan kapan terlaksananya ini kegiatan. Dan sangat cocok saya dengan Pak Ketua Komel bahwasanya kita laksanakan per Senin. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa merancang sebelumnya apa-apa saja kegiatan-kegiatan kita dan kita sepakati kapan terlaksananya. Itu barangkali saja dulu, Pak Imun. Ya, terima kasih Bu atas sarannya dan masukannya. Jadi kita sudah fix di semester 2 setelah ujian. Nah, terus saya minta juga pendapat Bapak Ibu guru, bagaimana cara kita untuk minta izin ke orang tua siswa. Ya, mungkin ada Ibu Amma, Ibu Indah yang bisa bisik-bisik email mikir dari sekarang. Dan nanti itu ada anak-anak tersampaikan ke yang lain, tetapi harus kita pintar-pintar siapa kira-kira yang mewakili orang tua siswa yang mewakili mereka untuk mendengarkan hasil ini apa. Itu barangkali karena berapa tahun saya hampir 3 tahun di sini Pak Ibu, jarang sekali orang tua siswa itu ada saudaranya untuk menghadiri rapat menghadiri pertemuan ingat anunya makanya Ibu Marcelina kan di mana penangkapan nggak simpan undangannya Pak di pohon-pohon di situ. Iya. Kalau mereka itu bagaimana cara mari kita bersama-sama kerjasama yang baik bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada orang tua siswa. Pandang itu komunikasi ini misalnya tambah kerana. Kamu udah punya masing-masing itu saling bersama. Dan kita usahakan mudah-mudahan kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana bisa supaya bisa terlaksana kegiatan ini dan ada secara tidak langsung orang siswa menyadari bahwa betapa pentingnya itu kegiatan di sekolah anak-anak kita ya bagaimana caranya, tetapi kita tentukan ada beberapa jenis kegiatan ya jangan terlalu banyak ya semampu dengan keuangan dalam kita sangat luar biasa dari saran dari kepala sekolah kita bahwa dicatat dulu tadi bahwa kita mencari orang tua siswa yang mengerti, yang mudah mengerti agar program ini bisa berjalan lancar. Jadi ya Bu, nanti saya persiapkan untuk pertemuan orang tua. Ya, saya rencanakan dulu bagaimana semestinya. Dan saya juga terpikirkan Bu bahwa di SEM ini Sport Education Model siswa juga bisa berjualan Bu.
berjualan, kita latih kewirausahaannya. Jadi dia seperti sponsor yang masuk. Jadi mungkin bisa kantin kejujuran mereka yang jual, mereka belajar transaksi. Mereka juga membuat spanduk, boleh. Pokoknya SEM ini sangat-sangat menterlibatkan semua siswa. Jadi tidak ada siswa yang nganggur. Kalau tidak tahu main, jadi supporter. Kalau tidak tahu supporter, jadi wasit. Kalau tidak mau wasit, bisa jadi tim dokumentasi, bisa supporter. Begitu. Jadi ini kayak turnamen event yang kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Ya, belajar numerasi dan literasi, berhitung dan membaca. Iya, ada sebenarnya aset politik, Ibu. Aset politik. Kalau misalnya teman-teman sepakat kita masukkan aset politik itu yang terlibat kepala desa, ibu desa bisa juga mendukung acara ini, bisa juga. Cepat. Iya, apalagi ini kegiatan yang bagus, meningkatkan inti dari kegiatan ini, Bu, meningkatkan literasi dan numerasi yang kita memang ditekankan dari atasan langsung. Iya, jadi masih ada saran, pertanyaan atau masukan untuk program ini untuk teman-teman yang lain? Kalau saya punya mau, barangkali masing-masing ada kegiatan lah, mulai dari kelas rendah sampai kelas tinggi. Iya, karena kan kita dalam sekolah saja, dalam pekarangan sekolah. Kira-kira apa yang paling banyak suaranya kalau seumpama kegiatan seperti ini? Contoh, seumpama kita memilih, contohnya itu. Tetapi kalau ada seumpama masukan-masukan yang lain atau ciptaan-ciptaannya yang lain, guru-guru, wali kelas, siapa saja termasuk guru-guru non PNS, mari kita sama-sama, Ibu, mari kita sama-sama tampakkan, pamerkan, artinya bukti nyata kita, apa kegiatan kita di SD 24 Pandang-Pandang. Karena saya pikir ini suatu terobosan baru. Kalau sempat terjadi ini kegiatan, Pak, insya Allah di Kecamatan Sinoa, insya Allah kita bisa dapat jempol. Dan saya sangat setuju. Insya Allah bisa terlaksana sebelum saya pensiun. Terima kasih, Pak. Makasih banyak, Bu. Itu masukan yang luar biasa. Namun di dalam pelaksanaan ini kita ada namanya per kelas, ya. Otomatis kita ini sandingkan antara kelas tinggi dengan kelas rendah. Di mana di dalam pertandingan ini saya menginginkan sebagai saya pribadi guru kelas 2, guru kelas rendah, ada macam pertandingan yang bisa untuk kelas awal dan juga kelas tinggi. Di mana dalam pertandingan ini bahwasanya apa minatnya anak-anak, kita sudah mengetahui bahwa anak-anak sukanya lomba lari kelereng, contohnya lomba karung, apapun macam-macam pertandingan anak-anak itu ada antusiasnya. Contohnya kita sudah melaksanakan namanya juga bersama kita, bahwasanya kita ada kombel itu adalah intinya kebersamaan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman yang ingin menambah masukan? Ya, kalau tidak ada saya tanggapi sedikit saran dan masukan Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Ani itu sangat luar biasa, bahwa inti dari KBS ini, kelompok belajar sekolah ini adalah kerjasama, teamwork, kebersamaan. Nah, ya seperti lari karung, karena tidak mungkin mereka main voli lawan kelas tinggi. Ya, jadi kita sepakat semua. Nanti saya ubah program ini bahwa kelas rendah juga dilibatkan.
Dan jika memang wali kelasnya berkenan untuk menyumbang finansial, boleh. Tapi kalau tidak mau juga tidak apa-apa, tidak dipaksa. Karena insya Allah ini program saya akan berusaha untuk mencari dananya. Jadi kami pusing. Yang penting kerjasama kami mendukung, mensupport. Karena ini salah satu program yang bagus untuk peserta didik kita. Nah, kita sudah sepakat ya Bu, yang bahwa kelas rendah juga dilibatkan. Iya, supaya tidak dapat hirian. Yeah. Jadi bisa mikir untuk wali-wali kelas kita kasih dengar-dengar mulai dari sekarang bahwa nanti itu ada guru PJOK itu buat kita turnamen. Jadi bisa jadi supporter, bisa jadi pabalu-balu, gitu, bisa jadi manajer, pokoknya begitu. Bisa jadi atlet, pokoknya semua terlibat. Iya, itu saja di program ini. Masih ada tambahan, masukan atau pertanyaan dari rekan-rekanku? Sama ini Jadi coba kali Pak Ibu Iya. untuk kelas rendah itu serahkan kepada wali kelasnya masing-masing. Yang penting ada kaitannya dengan PJK. Iya. Dan artinya bisa terangkat itu literasi dan numerasi. Iya, karena ini yang harus kita capai. Ini yang Iya. bermain satu Iya. Iya. Dan ini juga Bu, program ini bisa jadi produk P5 sebenarnya. Ya. Iya, kita bisa masukkan juga di P5 bahwa kita sudah melakukan. Ya, itu saja program ini. Saya harap kerjasamanya saling membantu. Kalau misalnya di tengah perjalanan ada pikiran tak yang untuk mensupport ini disampaikan ke saya. Jadi program ini akan semakin mantap. Iya, semakin bagus. Jadi untuk program saya ini saja, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya serahkan ke moderator Pak Fajrin yang baru ada. Ya, saya akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah penyediaan materi dari Pak Mukwi Mulkadir, yang mana kita sudah bersama-sama menyepakati kegiatan yang akan atau program yang akan dilaksanakan. Semoga rencana tindak lanjut ini dapat kita laksanakan bersama-sama dengan kerja tim, dan dapat terrealisasi sesegera mungkin karena kegiatannya sangat baik dan juga dapat sejalan dengan apa yang kita laksanakan di sekolah ini. Saya kira cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di kelompok belajar sekolah Pandang Wangi. Baiklah, mari kita tutup kegiatan ini dengan ucapan hamdalah. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.